Sebelum itu, kita kenali dulu apa itu pengendalian. Nah, menurut Anthony dan Govindrajan dalam Cakrawala 2005 adalah sistem pengendalian manajemen proses yang memotivasi dan menginspirasi orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, dengan adanya pengendalian ini diharapkan dalam organisasi tersebut bisa mencapai tujuan bisnisnya. Nah, pada PT Astra ini kita menerapkan 3 jenis dalam pengendalian. Yang pertama adalah metode pengendalian umpan maju. Nah, metode ini berfokus pada pencegahan masalah sebelum terjadi, yaitu mengidentifikasi potensi, resiko, dan menerapkan langkah-langkah antisipasinya. Nah, apa saja sih standarnya? Yang pertama ada analisis risiko, mengidentifikasi dan memitigasi risiko operasional dan keuangan. Yang kedua, teknologi, implementasi software enterprise resource planning (ERP) untuk meningkatkan prediksi permintaan dan efisiensi rantai pasok. Nah, untuk langkah pengendaliannya ada yang pertama penilaian risiko, melibatkan evaluasi risiko pada setiap lini usaha. Dan yang kedua, pelatihan pegawai untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian. Dan yang ketiga, simulasi kejadian menguji skenario seperti gangguan pasokan komponen kendaraan untuk mengantisipasi dampaknya pada produksi. Metode pengendalian berjalan. Definisi dan tujuan. Pengendalian berjalan berfokus pada pengelolaan masalah saat sedang terjadi untuk meminimalkan dampak negatif. Standar yang digunakan adalah yang pertama, sistem pemantauan melibatkan teknologi real-time monitoring dalam rantai distribusi. Lalu yang kedua, pengawasan proses produksi, quality control, memantau kualitas produk di setiap tahap. Dan yang terakhir, kebijakan keamanan, menjaga kelangsungan operasional seperti melalui protokol dan pengelolaan krisis. Langkah pengendalian, yang pertama, pusat kendali operasional, tim khusus untuk merespon cepat isu harian. Lalu ada audit internal real time untuk memastikan kepatuhan regulasi perusahaan. Dan yang ketiga, pemanfaatan data, yaitu analitik untuk mendeteksi anomali penjualan ataupun produksi. Metode pengendalian umpan balik. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan memperbaiki masalah setelah terjadi, memastikan kejadian serupa tidak berulang. Standar-standar yang digunakan. Yang pertama adalah evaluasi kinerja, menggunakan Key Performance Indicator untuk mengevaluasi keberhasilan proyek dan divisi. Pelaporan insiden yang mengembangkan laporan terstruktur yang mencatat penyebab masalah dan tindakan korektif. Dan audit eksternal, mengundang auditor independen untuk menilai efektivitas pengendalian.